Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Baiklah, saya Siti Asfina Nur Latifah akan mempresentasikan mind map materi ilmu jiwa umum. Materi pertama yaitu ruang lingkup ilmu jiwa. Ilmu jiwa atau psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Ditinjau dari objek kajian psikologi, kita dapat melihat dari dua hal. Yang pertama, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. Yang kedua, psikologi yang mempelajari dan menyelidiki hewan, yang umumnya tegas disebut dengan psikologi hewan. Ruang lingkup psikologi mencakup tentang studi pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia. Ini mencakup pemahaman tentang psikologi yang berperan dalam meningkatkan pemahaman solusi untuk berbagai masalah kesehatan mental manusia. Materi kedua yaitu behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Behaviorisme kognitif lebih terfokus pada perilaku yang terlihat dan pengukuran objektif. Ini berarti bahwa perhatian utama ada pada respon yang dapat diamati seperti reaksi fisik. Yang kedua adalah psikoanalisis. Psikoanalisis lebih berfokus pada aspek bawah sadar dan kompleksitas mental dalam menjelaskan perilaku manusia. Pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam konteks pendidikan. Pendidik dapat memilih dan mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi ketiga yaitu pengertian berpikir dan bentuk-bentuk berpikir. Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas berpikir. Bila kita lihat dari aktivitas berpikir itu sendiri, berpikir pertama membutuhkan adanya fakta. Hal yang menjadi objeknya adalah nyata, bisa berupa benda atau hal lainnya. Yang kedua adalah membutuhkan indera, baik itu indera penglihatan, indera penciuman, ataupun indera pendengaran. Selanjutnya adalah otak untuk berpikir. Tentu saja otak yang dimaksud di sini adalah otak yang normal atau tidak terganggu. Selanjutnya yaitu adanya informasi sebelumnya. Jadi berpikir merupakan suatu proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respon. Menurut para ahli logika ada beberapa langkah atau proses berpikir. Yang pertama yaitu membentuk pengertian, yang kedua yaitu membentuk pendapat atau opini, yang ketiga yaitu membentuk kesimpulan. Materi keempat yaitu teori emosi. Emosi merupakan salah satu bagian yang penting dalam diri manusia, karena melalui emosi, individu mampu mengekspresikan perasaannya. Selain itu, pada setiap aspek perkembangan manusia, pasti terdapat perkembangan emosi di dalamnya. Manusia dapat mengekspresikan emosinya dalam 4 macam tingkah laku. Yang pertama yaitu marah, cinta, takut, dan depresi. Materi kelima yaitu proses memori. Memori merupakan salah satu sistem yang penting dalam diri manusia, karena hal ini yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi. Proses yang terjadi dalam pembentukan memori ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap penyandian, tahap penyimpanan, dan tahap retrieval. Sehingga memori dapat terbentuk dan dipertahankan oleh sistem memori yang ada dalam otak. Walaupun otak selalu menerjemahkan kode-kode rangsangan ke dalam bentuk informasi, tidak semua informasi bisa disimpan dalam memori. Ada informasi yang hanya berada dalam memori sensorik atau memori jangka pendek. Hal ini disebabkan otak merasa bahwa hal itu tidak begitu penting untuk dijadikan memori, sehingga otak memutuskan untuk membuangnya. Hal inilah yang biasa dialami manusia, yaitu kejadian lupa. Materi keenam yaitu teori belajar. Ada beberapa teori belajar yang telah dikembangkan oleh ahli psikologi dan pendidikan, sehingga setiap individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dalam belajar. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme, yaitu kemampuan setiap individu untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik, yaitu metode pembelajaran yang menekankan kepada siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang ia dapati, tetapi secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Yang terakhir yaitu teori belajar humanistik, yaitu metode pembelajaran mengenai terbentuknya kepribadian, hati nurani, serta analisis fenomena sosial. Materi ketujuh, konsep pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan dan perkembangan adalah peristiwa yang berbeda sifatnya, namun saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Perkembangan dapat didefinisikan yaitu berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya ataupun kematangannya. Teori pertumbuhan manusia adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang, serta untuk memahami bagaimana individu mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan moral sepanjang hidup mereka. Salah satu teori perkembangan manusia yaitu teori nativisme mengatakan bahwasanya perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimiliki oleh individu tersebut sejak mereka dilahirkan. Materi ke-8 yaitu konsep lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan juga berperan dalam pembentukan identitas dan kepribadian seseorang. Implikasi lingkungan hidup bagi proses pendidikan yaitu pengaruh lingkungan fisik terhadap pembelajaran dan pembentukan kesadaran lingkungan serta pengembangan keterampilan. Konsep lingkungan dalam konteks ilmu jiwa umum dapat membantu dalam pembentukan kesadaran lingkungan siswa serta pendidikan dapat memainkan peran penting untuk menyadarkan siswa akan isu-isu lingkungan serta memahami dampak perilaku manusia terhadap ekosistem dan merangsang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Materi ke-9 yaitu konsep kecerdasan pada manusia. Konsep kecerdasan pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual, yaitu mencakup kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, serta belajar dari pengalaman. Kecerdasan intelektual biasanya diukur melalui tes IQ ataupun tes lainnya. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, mengelola, serta mengungkapkan emosinya dengan baik, serta dapat mengenali dan memahami pula emosi orang lain. Ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang lebih dalam tentang kehidupan, serta mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan melalui pencerahan spiritual. Integrasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam proses pendidikan itu dapat membantu siswa menjadi individu yang lebih seimbang dan holistik. Materi ke-10 yaitu konsep motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan keadaan psikologis yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan faktor internal dan eksternal. Salah satu contoh dari faktor internal yaitu seorang siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap suatu topik tertentu dikarenakan adanya ketertarikan pribadi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu seorang siswa yang mendapatkan pujian dari guru atau menerima penghargaan atas pengakuan prestasi akademisnya. Faktor inilah yang memengaruhi atau memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan dalam belajar. Untuk mengoptimalkan motivasi belajar siswa, diperlukan personalisasi pembelajaran serta relevansi kurikulum dengan kehidupan nyata. Materi ke-11 yaitu konsep bimbingan belajar. Bimbingan belajar dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu, dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan studi, memecahkan masalah, serta manajemen waktu yang akan membantu mereka dalam keberhasilan akademisnya. Sebelum itu, perlu untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa sebagai upaya untuk memahami jenis dan karakteristik kendala belajar siswa. Dengan adanya diagnostik terhadap permasalahan siswa dalam proses pelajaran di lingkungan pendidikan, maka pendidik atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan siswa dapat mengupayakan pemberian bantuan berupa layanan dengan membimbing siswa-siswa untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar sehingga siswa dapat mencapai hasil yang diharapkan serta mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Materi ke-12 yaitu asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama rentang pembelajaran dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Dari proses inilah diperoleh kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dirumuskan ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. Implikasi terapan dalam proses pembelajaran di sekolah
yaitu asesmen merupakan bagian dari integral dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Implikasinya bahwa guru hendaknya merancang asesmen bersamaan dan melekat dengan desain instruksional yang disusunnya. Materi terakhir yaitu konsep kesehatan jiwa. Sehat dan sakit selalu menyatu dalam kehidupan manusia, sehingga pengenalan konsep sakit dan sehat, baik itu secara fisik maupun psikis, menjadi bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu dapat menyadari kemampuan dirinya serta dapat mengatasi tekanan. Beberapa solusi kondisi jiwa yang tidak sehat. Yang pertama, fokus pada solusi permasalahan. Yang kedua, mengolah diri dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk diri sendiri. 4, munculkan rasa ikhlas. 5, ciptakan kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah menjaga sense of humor. Sekian presentasi mind map ilmu jiwa umum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.